Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Sresta dengan NIM 22122643. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan progres terbaru dari naskah saya yang berjudul Pengembangan Chatbot Sistem Rekomendasi Obat menggunakan metode Retrieval Augmented Generation atau RAG. Sebelumnya, saya sudah menyelesaikan beberapa tahapan, mulai dari pengaturan lingkungan kerja, working, kemudian eksplorasi data obat, kemudian menyusun metodologi project, sampai ke data cleaning and ingestion. Data cleaning and ingestion ini fungsinya untuk menyiapkan data supaya siap dipakai buat proses embedding dan indexing. Setelah itu, saya melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu prompt engineering. Di tahap ini, saya fokus untuk membuat dan mengatur format prompt atau instruksi yang nantinya dikasih ke model LLM atau Large Language Model seperti ChatGPT. Ini digunakan supaya model bisa ngasih jawaban yang tepat dan sesuai sama keluhan pengguna. Jadi modelnya itu dia nggak cuma asal-asalan aja, tapi dia bener-bener baca keluhan user, kemudian lihat data obat yang tersedia, terus milih obat yang paling cocok berdasarkan itu semua. Di bagian ini saya bikin semacam instruksi utama buat model. Tujuannya tuh supaya model berperan sebagai apoteker virtual, bukan asal-asalan. Kemudian untuk isi sistem prompt-nya saya buat seperti ini. Jadi model harus pilih satu obat yang paling sesuai sama keluhan user, kemudian kasih alasan kenapa milih obat itu, kemudian tambahin juga info efek samping dan perhatian khusus, dan jawabannya harus pakai bahasa yang gampang dimengerti sama masyarakat umum. Dan saya juga tulis prompt ini dalam bahasa Indonesia supaya responnya tetap relate dan nyambung dengan pengguna lokal. Lalu saya juga bikin di bagian user prompt yang isinya tuh nanti keluhan dari pengguna. Contohnya misal kayak saya demam, saya mual, saya diare, dan lain sebagainya. Kayak nanti diminta kayak tolong rekomendasikan obat yang paling sesuai gitu. Atau kayak kira-kira obat apa ya yang cocok seperti itu. Di sini variabel user keluhan itu akan diisi langsung dari si input pengguna. Nanti prompt ini akan digabungkan dengan hasil pencarian obat yang udah saya ambil sebelumnya pakai Faiz. Jadi model cuma boleh milih obat dari data yang sudah diproses, bukan dari data luar. Jadi proses prompt engineering ini, sistem jadi bisa ngasih rekomendasi obat yang lebih terarah dan informatif. Nggak cuma sebut nama obatnya aja, tapi juga alasannya, efek samping, kemudian juga sampai perhatian khusus yang harus diketahui oleh user. Selanjutnya, saya akan masuk ke tahap implementasi data pipeline. Dan sekarang saya akan memaparkan progres aplikasi saya. Untuk progres terbaru dari pengembangan aplikasi, saya sudah menambahkan halaman awal di dalam sistem saya. Di halaman home ini saya menampilkan judul utama aplikasi. Ini eh, ada logonya yaitu QuickMed. Kemudian di sini ada kayak penjelasannya tanya keluhanmu, temukan obat yang tepat. Jadi di sini dan ada satu tombol. Nanti ketika diklik ini, dia akan langsung mengarahkan pengguna ke halaman input keluhan. Tujuannya supaya pengguna yang baru membuka aplikasi bisa langsung tahu fungsi sistemnya, lalu diarahkan ke fitur utama yang yaitu rekomendasi obat. Selain itu, saya juga mulai menambahkan navbar atau menu navigasi di aplikasi. Navigasinya sudah muncul di aplikasi, di web maksudnya.
Ada home, history, consultation, ada contact us juga. Eh, tapi saat ini fitur navigasinya masih belum aktif. Jadi meskipun tombol navigasinya sudah ada, kalau diklik ini belum bisa eh, pindah ke halaman lain atau belum terhubung ke fungsinya gitu. Dan saya sudah membangun alur interaksi utama antara pengguna dengan sistem yang menjadi inti dari sistem chatbot rekomendasi obat ini. Alur tersebut terdiri dari tiga tahapan utama. Yang pertama itu input nama. Kita klik dulu tombol ini, itu akan mengarahkan ke input nama. Dan untuk input nama tadi, jadi saat pengguna pertama kali, tujuan dari fitur input nama pengguna ini buat menciptakan pengalaman lebih personal dan interaktif, karena nantinya nama pengguna ini akan digunakan kembali di dalam tampilan rekomendasi gitu. Jadi seperti ini kayak tadi kan saya menyebutkan Sresta, ya di sini ada halo Sresta, silakan masukkan keluhan Anda di bawah. Jadi setelah nama diisi, pengguna akan diarahkan ke bagian ini, yaitu mengisi keluhan atau gejala yang sedang dirasakan. Input ini sangat penting karena akan menjadi dasar sistem dalam mencari obat yang relevan dari database embedding yang telah dibuat. Em, contoh inputnya misalkan saya merasa pusing dan mual mungkin ya. Tadi pagi. Kira obat apa ya yang cocok? Terus kita di sini ada button cari rekomendasi, kemudian sistemnya akan proses. Jadi keluhan tersebut akan diproses oleh sistem untuk dicocokkan dengan data obat yang telah di-embedding dan diindeks menggunakan Faiz. Hasil pencarian ini akan menghasilkan obat, akan merekomendasikan obat. Di sini direkomendasikannya Cetaplam. Kemudian di sini ada alasannya juga. Kemudian di sini ada efek sampingnya juga. Dan ada perhatian khususnya juga. Jadi setelah proses pencarian obat dilakukan, daftar obat yang relevan yang ditemukan akan dikirimkan ke sebagai bagian dari prompt ke model LLM. Kemudian prompt ini yang sebelumnya saya sudah rancang agar sistem berperan sebagai apoteker virtual, jadi tidak hanya menyebutkan nama obat, tapi juga memberikan penjelasan tambahan seperti ini ada alasannya juga, kemudian efek samping yang perlu diperhatikan, kemudian ada catatan atau perhatian khusus sesuai informasi pada data obat. Jadi secara garis besar, alur sistem ini tuh dimulai dari pengguna yang memasukkan keluhan, kemudian sistem akan mencari embedding dari data obat yang sesuai menggunakan Faiz. Setelah itu, daftar obat relevan akan dikirim ke model LLM untuk dianalisis dan dipilih satu yang paling cocok, lengkap dengan alasan, efek samping, dan perhatian khusus. Semua proses ini dilakukan secara otomatis dan hasilnya langsung ditampilkan kepada pengguna melalui tampilan web berbasis Streamlit ini. Untuk tahap pengembangan berikutnya, ada beberapa hal yang sudah saya rencanakan. Eh, agar agar web aplikasi sistem rekomendasi obat ini bisa lebih fungsional dan nyaman digunakan, yaitu saya ingin menghubungkan navigasi antar halaman yang tadi ini. eh, kan saat ini navigasi atau navbar sudah muncul, tapi tombol-tombolnya belum aktif. Kedepannya saya akan fokus untuk mengaktifkan seluruh navigasi tersebut agar setiap menu eh, benar-benar terhubung dan bisa diakses sesuai fungsinya. Mungkin ini akan memudahkan pengguna untuk berpindah antar fitur dengan lebih fleksibel. Kemudian pengembangan bagian input nama. Sebelumnya itu kan ada input nama ya. Yang ini, kalau kita diklik kan ini harusnya, nah ini kan
apa keluhanmu kan alasan input input keluhan kan masuknya. Tapi ini saya masih masukkan nama dulu. Karena baik untuk bagian input nama, saya masih memikirkan pendekatan yang paling sesuai karena Streamlit sendiri sekarang sudah menyediakan fitur login dengan akun Google. Maka ke depannya saya akan mempertimbangkan apakah bagian input nama ini akan tetap menggunakan form manual atau disesuaikan dengan sistem login Google yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk identifikasi pengguna. Hal ini juga saya pertimbangkan dari sisi keamanan dan pengalaman penggunanya juga. Kemudian eh, selain fitur teknis, saya juga ingin menyempurnakan tampilan antarmukanya supaya lebih rapi, modern dan menarik. Karena untuk fitur utamanya ini sudah berjalan, untuk rekomendasinya udah berhasil juga. Jadi supaya agar lebih rapi aja dan lebih menarik gitu. Jadi kayak mungkin menyesuaikan warnanya lagi, fontnya mungkin, layoutnya juga, terus mungkin menambahkan icon atau elemen visual lain supaya user experience-nya lebih hidup juga. Memastikan desainnya juga tetap responsif, baik di desktop maupun di perangkat mobile. Dengan perbaikan-perbaikan ini, saya berharap aplikasi ini juga tidak hanya kuat dari sisi fungsional, tapi juga memberikan kesan profesional dan mudah digunakan oleh pengguna umum. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.